Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar teman-temanku dimanapun saja berada? Saya doakan senantiasa sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini saya sedang berada di rumah kediaman seorang politisi, mantan anggota DPRD Provinsi Bengkulu 2 periode, 2004-2009, kemudian 2009-2014. Ya. Beliau lama tidak muncul ke permukaan, sekarang sudah aktif melakukan kegiatan bisnis di bidang perkebunan, tepatnya di industri kopi ya Bang. Ya, beliau adalah Bang Budi Darmawansyah. Tentu teman-teman udah kenal ya sama beliau. Apa kabar Bang Budi? Sehat, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bang Budi mungkin awalnya terinspirasi untuk mendirikan bisnis ini, kemudian bergerak di bidang bisnis ini bagaimana nih Bang Budi? Mungkin bisa ceritakan sedikit. Ya, terima kasih banyak. Selamat berjumpa rekan-rekan sekalian, terutama khususnya kawan-kawan di Provinsi Bengkulu. Kalau bertanya tentang awal mula saya kok bisa dari seorang politisi menjadi seorang bisnis, pertama gerak bidang perkebunan, yaitu fokusnya di kopi. Sebenarnya kalau saya ngambil sejarah, belajar kopi ini sebenarnya sejak tahun 2010. Waktu itu saya masih menjadi anggota legislatif, dan dapil saya kebetulan daerah pemilihan saya ini adalah penghasil kopi. Disitulah saya mulai belajar. Saya pelajari kenapa kok masyarakat petani-petani kita di daerah saya ini kok hasil banyak tapi kehidupannya tidak sesuai dengan yang didapat hasil dari kopi. Disitulah saya mulai belajar. Dan saya belajar sampai saya tidak, pas 2014 saya tidak menjadi dewan lagi, terakhir saya langsung terjun situ. Dan saya juga nggak asal ini, saya juga ada pendidikannya. Saya belajar juga di dunia kopi itu di Puslikoka Jember, di Pusat Penelitian Kopi dan Kakao di Provinsi Jawa Timur, khususnya di Kabupaten Jember. Nah, disitulah saya belajar, karena Puslikoka ini berdiri sejak zaman Belanda, VOC, yaitu 1911 kalau nggak salah. Karena kopi, salah satu jenis kopi Robusta masuk ke Indonesia ini itu tahun 1900-an. Nah, kalau Arabica masuk ke Indonesia itu 1696. Itu dibawa dari dari India itu waktu itu. India sebenarnya dari Turki dulu, Turki ke India baru ke Indonesia, baru diuji cobanya itulah dulu namanya Batavia. Makanya di Batavia itu sekarang di Jakarta, di situ ada namanya daerah, namanya kecamatan atau kelurahan Pondok Kopi. Disitulah awal mula kopi Arabica gitu. Nah, terjadilah tahun berapa, 1800-an, menjelang 1900-an itu ada satu wabah penyakit di Arabica. Makanya dibawalah contoh kopi Robusta itu dari Kongo. Oh gitu. Kongo. Dari Kongo, disitulah dibawa sama orang Belanda juga. Itulah uji cobanya, penelitiannya ada di Jawa Timur. Gitu. Jadi gitu sejarah kopi di Indonesia. Nah, sedangkan khusus saya, makanya saya banyak belajar, tertarik di situ. Sebenarnya menarik juga. Kalau kita bicara kopi, itu kita pasti berbicara kejujuran. Gitu. Betul. Kopi ya dikatakan pahit, ya pahit memang kopi. Kalau kopi, bagaimana kopi bisa enak dan bisa manis, itu ada proses. Nah, betul. Itu. Ada prosesnya di kopi. Di dunia kopi ini ada prosesnya. Nah, kopi yang terbaik itu ada 3 unsur. Kopi itu jadi bagus dan nilai jualnya tinggi. Pertama adalah di pihak petani. Di petani ini itu kualitasnya harus 60%. Nah, termasuk pasca panennya. Sudah itu di pihak yang kedua 30%-nya adalah di roasting, cara memasak kopi. Itu 30%. Nah, 10% itu di barista, menjual.
meracik kopi, Meracik. ya itu. Nah disitulah kalau mau bicara kopi yang berkualitas, yang bagus. Nah itu. Nah, untuk di Bengkulu itu luar biasa. Bengkulu nih kopinya sangat enak, terutama robusta. Dan itu sudah diuji coba dan sudah pernah diperlombakan. Dan diperlombakan di dunia internasional lumayan. Saya dapat info itu sekitar juara 2 di dunia kalau nggak salah, di internasional. Dan untuk produksi dari home produksinya Bang Budi saat ini, sistem saya ini saya bukan pengusaha besar. Saya dari UMKM dulu, kecil-kecilan, sambil menjaga kualitas kopi. Saya dalam berbisnis kopi itu bukan kuantiti yang saya andalkan, tapi kualitas kopi. Iya, bagus. Kualitas kopi bagus, ada harga. Betul. Gitu. Makanya saya bermain di kualitas. Kemudian terinspirasi Bang, kasih nama Kawo Ite ini gimana ceritanya Bang? Kalau Kawo itu nih dari 2018. Jadi apalah merek kopi saya ini, kopi yang dikelola oleh istri saya kan. Kira-kira apa ya? Ada satu daerah sana itu namanya daerah Rejang. Maka kalau kopi bahasa Rejangnya tuh Kawo. Kawo, terus itu tuh kita, jadi kopi kita. Itulah awalnya sebenarnya. Dan ini sudah saya trademarkkan di Menteri Menkumham, Menteri Hukum dan Asasi, dan sudah keluar gitu. Dan untuk pemasaran saat ini Bang? Ya sementara ini banyak di lokal. Dulu sebelum COVID, saya itu bermain di green bean atau biji mentah. Atau kata kalau di padi itu beras gitu, menjadi nasi. Itu saya green bean. Dan itu pun nggak langsung saya pakai kuota kawan. Jadi kawan perlu kopi, dia minta kopinya gini, saya kasih. Nah rata-rata saya lihat kopi saya ini banyak lari ke Timur Tengah. Itu yang kopi yang grade 4, yang kopi pelangi biasanya. Nah, kalau yang premium itu kami kirim, itu pernah ada di Prancis, di Belanda ada juga kami sama Monaco. Nah, itu luar biasa itu yang robusta kami. Itu khusus karena saya bermain di robusta. Sebab kenapa? Di Bengkulu ini 10 robusta itu hampir 90%. 10%-nya Arabica. Itu pun Arabica petani hanya berapa persen, nah sisanya adalah perusahaan swasta yang sekarang sering dikenal nama PT Arabica Mangkuranjo. Dan sekarang banyak orang sudah masuk. Cuman ya sekitar 10% lah. Kalau nanti diminta orang ekspornya sekian kan tidak ada. Susah. Karena fokus di Bengkulu, segitiga kopi robusta di Indonesia itu adalah Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu. Nah, itulah kalau bicara kopi. Jadi dalam berdagang kopi itu harus megang 3 key. Kalau saya kualitas, kontinuitas sama quantity. Nah itulah kalau mau belajar ekspor ya, mau kita jual. Nanti kualitas kita jaga, pas ditanya kuantitinya nggak ada, susah. Nah kenapa saya bisa terpenuhi? Sebab saya kan tidak punya kebun seluas itu. Nah, jadi saya membina para petani-petani, saya beri edukasi. Bagaimana berkebun kopi pasca panennya itu supaya kopi ini laku dan harganya sesuai. Dan alhamdulillah saya hanya ada sekitar 35 kelompok tani. Dan saya tahu ada berapa ton ini kan gitu. Jangan sampai orang minta sekian ton, di mana kopinya? Nah, kalau saya berani saya jawab ada sekian, sekian Pak. Itu. Jadi kita saat ini produksinya dalam bentuk kopi bubuk ya. Sejak terjadi wabah kemarin COVID 2 tahun itu, saya beralih ke bubuk. Oh gitu. Bubuk. Jadi sebelumnya kita belum ke bubuk ya Bang? Belum, masih biji kopi, tapi akhirnya bubuk. Itulah kami melakukan syarat-syarat perizinan. Ya alhamdulillah BPOM-nya kami sudah ada, halalnya pun sudah ada. Yang terpenting itu. Makanya kopi kami ini banyak diminati orang, terutama di hotel-hotel di luar Bengkulu. Nah, jadi kopi saya ini ya ada diperkira di hotel-hotel bintang 4 dan kami ada salah satu kontrak dengan
perusahaan besar yang salah satunya bergerak di perhotelan. Iya, iya. Jadi teman-teman memang kopi Kawo Ite produksi dari Bang Budi ya, Darmawansa beserta istri ya Bang ya. Memang memiliki cita rasa yang khas dan boleh diadu dengan kopi-kopi yang berkelas lainnya. Dan saya yakin kalau seandainya teman-teman ya penghobi kopi sudah mencoba, pasti akan mencoba kembali. Dan untuk mendapatkannya gimana Bang caranya? Kalau seandainya penonton kita ada yang tertarik untuk mencoba atau membeli produk Abang itu berlangganan, caranya gimana Bang? Ada, nanti saya kasih nomor teleponnya, ada gitu. Nanti ada bagian marketingnya Bang ya? Ada apa nih? Brosurnya. Iya, iya, iya. Dan di sini saya buat brosur itu dalam bahasa Inggris, satu dalam bahasa Inggris. Dan di sini juga Abang sediakan kafe ya Bang ya? Ya, kafe. Kafe untuk ngopi, terus. Dan itu rata-rata kopi Bengkulu semua. Untuk robustanya. Arabikanya ada. Kalau Arabika saya kadang-kadang ngambil dari luar kan. Iya, iya. Cuman ada juga Arabika Bengkulu. Kenapa saya bentuk kafe ini? Sebenarnya konsepnya, makanya di rumah ini, di depan rumah ini kan luas. Konsep yang saya ambil itu adalah edukasi. Bahwa kopi Bengkulu ini loh, kopi ini kopi bagus. Jadi saya edukasi. Jadi sambil jualan, sambil mengajarin cara-cara penyeduhan. Karena baristanya juga bukan barista yang belajar di YouTuber, tidak. Dan memang sekolah khusus soal perkopian. Memiliki keahlian di bidang barista Bang ya. Di UMKM saya itu rata-rata yang merosting itu pun sekolah juga, kursus juga soal roasting, baristanya gitu. Saya sendiri aja saya sendiri yang orang, makanya kawan-kawan aja kaget kok orang mantan politisi bisa ke kopi. Dan itu pun saya sekolah, kursus. Saya kursus mutu atau grade. Mutu kopi itu mutu grade 1, grade 2, grade 3, grade sampai grade 6 itu kayak apa model. Saya belajar, sekolah saya. Sudah itu belajar cita rasa. Di Jember saya belajar cita rasa. Cuman saya nggak mau ngambil key ridernya kan. Untuk seorang predikat cita rasa itu di atasnya itu ada key rider namanya. Itu udah. Dan artinya memang Abang betul-betul serius ya di dunia perkopian ini Bang ya. Karena sayang. Kenapa? Karena saya serius karena loh barang ini ada kok di Bengkulu. Bengkulu ini luas perkebunan kopi itu hampir sekitar mendekati 80. Itu baru data kemarin. Belum yang sudah sudah dikasih hak guna oleh Kementerian Kehutanan. Tapi terakhir data yang saya dapat 2020 itu sekitar 80, ya anggaplah 80.000 hektar. Karena tidak ada edukasi yang bagaimana kualitas kopi yang bagus. Kalau kualitas kopi yang bagus, bisa-bisa satu hektar tuh bisa panen dalam bentuk biji basah ya. Itu bisa 2 ton. Nah, 2 ton itu kalau dijadiin green bean bisa 1,2 gitu. Nah, sementara ini rata-rata di Bengkulu ini baru 700 sampai 500 kilo 1 hektar kalau udah jadi beras. Nah, harusnya ada edukasi. Edukasi bagaimana kopi. Jadi agar masyarakat di luar sana itu tidak hanya mengenal kopi Medan, kopi Gayo atau kopi Lampung ya. Ternyata Bengkulu juga memiliki kekayaan sumber daya alam. Bekas dunia perkebunan kopi pabrik zaman VOC masih ada. Masih ada walaupun jadi puing-puing. Masih ada. Dan ada satu brand ya Bang ya, satu brand lokal. Ini yang udah sangat terkenal nih. Nggak kita sebutkan, tapi teman-teman udah cukup tahu nih ya dengan untuk brand itu sampai mungkin penjualannya pun sudah menginjak ke luar daerah. Dan untuk kopi Kawo Ite sendiri Bang, harapannya ke depan gimana kira-kira? Ya, saya punya cita-cita, ini kan cita-cita, mudah-mudahan didengar yang Maha Kuasa. Insyaallah, amin. Nah, cita-cita saya akan memproduksi buku. Saya nggak mau jual bahan mentah, buku, karena kopi kita ini bagus gitu. Buku ya mungkin siapa tahu didengar kan nanti bisa seperti industri besar seperti produk PT Santos yang mengeluarkan kapal api itu atau apa. Terus yang kopi apalagi yang Kopiko itu. Oke teman-teman ya, kalau nanti mau coba kopi dari produksi Bengkulu, khas Bengkulu,
ya, kopi daerah khas Bengkulu, nanti bisa hubungi di nomor ini ya, teman-teman. Kemudian mungkin ada link Instagram atau Facebooknya ya Bang ya? Ada Instagram. Ya, untuk Instagram dan Facebooknya nanti lihat di sini ya, teman-teman ya. Instagram itu paling Kawo Ite, tahu? Kawo Ite. Ya, nanti klik Kawo Ite, jadi langsung nanti muncul ya Bang ya? Muncul. Jadi untuk pemesanan, silakan nanti teman-teman order ke nomor yang udah ditunjukkan tadi. Kemudian bisa juga menghubungi ke Instagram ataupun ke Facebook ya teman-teman ya. Mungkin gitu ya Bang ya? Ya, terima kasih banyak dikunjungi. Iya, sama-sama Bang. Udah diberikan kesempatan untuk bertamu di tempat kediaman Bang Budi ya. Ya. Mungkin gitu aja untuk kali ini teman-teman. Semoga informasi ini bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.